bahwa generasi terbaik dari umat ini adalah generasi yang langsung dididik oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan generasi terbaik karena mereka berada pada puncak spiritualitas mereka. Dan inilah puncak peradaban. Setelah mereka hidup sekian ratus tahun dalam kondisi jahiliyah, hanya dalam jangka waktu beberapa puluh tahun saja, Nabi sanggup merubah kondisi mereka dari satu generasi yang paling buruk menjadi generasi yang paling baik. Dengan satu kitab pedoman, yaitu Al-Quran. Dan keteladanan beliau yang kita kenal dengan sunnah. Maka tidak mungkin bagi satu peradaban, bagi satu imperium, bagi satu bangsa menciptakan generasi terbaik pada bangsa itu kecuali harus sesuai dengan petunjuk Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hanya memang kalau kita baca misalnya indikasi-indikasi negara maju yang dibuat oleh para akademisi orang abad sekarang itu selalu berkaitan dengan hal-hal yang bersifat materi. Coba saja cari. Misalnya tingkat populasi penduduknya sedikit gitu kan. Kemudian pendapatan per kapitanya sekian. Kita banyak membaca berita bahwa negara-negara maju itu Amerika misalnya kan. Kemudian apalagi Jepang, Finlandia gitu. Gak peduli kalau di negara itu banyak LGBT-nya misalnya. Ya, banyak mabuknya, banyak perzinahannya, tingkat bunuh diri yang begitu apa? Tinggi, stres orang-orangnya. Tapi ya itulah yang menjadi patokan dan ukuran maju zaman kita sekarang ini. Itu fakta. Bersifat materi semua. Bahkan kebutuhan-kebutuhan pokok kita pun selalu sifatnya materi. Sandang, pangan, apalagi papan. Tidak pernah zikir menjadi kebutuhan pokok kita. Antum pernah belajar di sekolah? Kebutuhan-kebutuhan pokok, salah satunya zikir kepada Allah. Pernah tidak? Enggak pernah. Cara berpikir kita dibawa kepada hal-hal yang bersifat materi. Maka melahirkan generasi-generasi yang materialistis. Mengukur keberhasilan hidup itu dari kekayaan, banyaknya uang. Kalau uangnya tidak banyak, gagal berarti hidupnya. Kalau uangnya banyak, sukses. Terlepas gitu. Apakah jiwanya menderita atau tidak? Apakah jiwanya kosong atau tidak? Yang penting materinya sukses, berarti maju. Di antara sahabat ada orang-orang kaya, tapi lebih banyak orang miskinnya. Tapi kemudian Nabi mengatakan khairul qurun. Sebaik-baik apa? Generasi, kata Nabi, qarni adalah generasiku. Artinya hal ini harus merubah mindset kita sekarang, ikhwan. Bahwa dunia ini bukan segala-galanya. Kalau Indonesia ini ingin maju, ingin melahirkan generasi terbaik, contoh bagaimana Nabi dulu mendidik generasinya. Jangan hanya ditawari hal-hal yang bersifat apa? Materi saja. Nah, tinggal bagaimana caranya kita merubah mindset ini. Cara berpikir salah ini. Dakwah, ikhwan. Ya, sampaikan kepada orang-orang bahwa materi itu penting, tapi bukan segala-galanya. Faktanya, para sahabat itu bukan orang-orang yang maju secara teknologi seperti kita sekarang ini. Tetapi mereka dipuji oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi manusia terbaik, di mana kehidupan ketika itu begitu ideal.